Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang mengkhususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutamimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari ilmu nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ke-13 ini yaitu pengenalan tanda-tanda i'rab nasab, khususnya tanda huruf alif yang merupakan tanda cabang dan menjadi pengganti tanda utama yaitu harokat fathah untuk i'rab nasab. Kita mulai saja buka kitabnya untuk membaca. Niyabatul alifi anil fathati. Huruf alif sebagai pengganti tanda fathah pada i'rab nasab. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'is sittati. Adapun huruf alif sebagai tanda bagi i'rab nasab terdapat pada isim yang 6. Nahu contohnya pada kalimat Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz aba yang merupakan lafaz asmaul sittah atau isim yang 6. Lafaz aba tersebut berkedudukan sebagai khobar dari amil kana yang menjadikannya dibaca secara nasab. Dan tanda nasabnya tersebut berupa huruf alif pada akhiran lafaznya. Kemudian contohnya yang kedua, wa nahfadzu akhona, dan kami akan memelihara saudara kami. Quran Surat Yusuf ayat 65. Wa ra'aitu hamaki wa hanaka. Aku melihat iparmu dan anumu. Sekarang kita perhatikan sekaligus pada dua contoh kalimat tadi, khususnya pada lafaz akhona, hamaki, dan hanaka. Ketiga lafaznya tersebut merupakan lafaz asmaul sittah atau isim yang 6. Ketiga lafaznya berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek yang dibacanya secara nasab dengan tanda berupa huruf alif yang tersambung dengan dhamir muttasil di akhiran lafaznya. Sekarang kita lanjutkan kepada contoh yang keempat, anka nazamalin, karena dia mempunyai banyak harta. Quran Surat Al-Qalam ayat 14. Kemudian kita perhatikan pada contoh kalimat terakhir ini, pada lafaz za merupakan lafaz asmaul sittah ataupun isim yang 6. Lafaznya tersebut berkedudukan sebagai khobar dari amil kana yang menjadikannya dibaca secara nasab dengan tanda berupa huruf alif pada akhiran lafaznya. Materi kali ini penulis membahas tanda pengganti fathah pada kedudukan i'rab nasab. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tanda fathah merupakan tanda i'rab nasab yang pokok ataupun yang utama.
Dan tanda pengganti yang dimaksud yaitu huruf alif yang menjadi tanda cabang dari i'rab nasab. Huruf alif ini dijadikan sebagai tanda i'rab dari nasab ketika diletakkan pada tempat asmaul sittah ataupun isim yang 6. Dan sebagai murojaah yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa asmaul sittah itu sendiri adalah 6 lafaz isim yang memiliki kekhususan tersendiri dari lafaz isim lainnya ketika diirobkan. Di mana jika keenam isim tersebut berdiri sendiri, dalam artian tidak didofahkan ataupun disandarkan dengan kata yang lain, maka kondisinya dirofakan dengan domah, dinasobkan dengan harokat fathah, dan dijerkannya dengan harokat kasroh. Seperti contoh i'rab rofa yang ada di layar. Lafaz abun, ahun, famun, hamun, dhu, dan hanun. Namun jika asmaul sittah ini didofahkan ataupun disandarkan kepada isim zohir ataupun dengan domir-domir ataupun kata ganti, maka kondisi i'robnya ditandai dengan 3 huruf illat, yaitu huruf alif, wawu, ataupun ya, berdasarkan kedudukan i'rab lafaznya. Jika dibacanya secara rofa, maka tandanya dengan huruf wawu. Contohnya seperti pada lafaz abu. Dan jika dibacanya secara nasab, maka tandanya dengan huruf alif. Contohnya seperti pada lafaz aba. Dan jika dibacanya jar, maka tandanya dengan huruf ya. Contohnya seperti pada lafaz abi. Di mana jika kita perhatikan pada setiap tanda i'rabnya yang berbeda, dapat mempengaruhi harokat pada huruf yang sebelumnya. Misal, jika tanda i'rabnya huruf wawu, maka harokat huruf sebelumnya adalah dhammah. Lalu jika tanda i'rabnya huruf alif, maka harokat huruf sebelumnya adalah harokat fathah. Dan jika tanda i'rabnya huruf ya, maka harokat huruf yang sebelumnya adalah harokat kasroh. Jadi setiap tanda i'rabnya menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Lalu kali ini kita akan membahas kondisi i'rab asmaul sittah dengan tanda i'rab nasab berupa huruf alif. Pertama kita akan membahas asmaul sittah dengan lafaz zu, yang maknanya adalah yang memiliki. Lafaz asmaul sittah ini tidak bisa berdiri sendiri alias keberadaannya selalu dimudofkan ataupun disandarkan dengan kata lain. Dan dimudofkannya haruslah dengan isim jamid, yaitu isim yang bentukan dasar lafaznya tidak dibentuk dari bentukan kata lain. Dan bukan pula bentukan lafaznya tersebut berasal dari suatu pola dan di dalamnya tidak terdapat suatu sifat. Sehingga lafaz zu ini harus dimudofkan dengan isim zat yang menunjukkan kepada sesuatu yang berwujud fisik ataupun konkret. Contohnya seperti pada lafaz malun yang maknanya adalah harta dan jasadun yang maknanya adalah tubuh. Atau bisa juga lafaz zu ini dimodofkan dengan isim makna, seperti halnya masdar yang menunjukkan kepada konsep ataupun sesuatu yang abstrak. Contohnya seperti pada lafaz ilmu yang maknanya adalah ilmu. Kemudian contoh yang lain, nasrun yang maknanya adalah pertolongan, dan adlun yang maknanya adalah keadilan. Dan berikut adalah contoh lafaz asmaul sittah dzu dengan tanda i'rab nasab huruf alif. Ra'aitu dza malin. Saya telah melihat sang pemilik harta.
Pada contoh kalimat ini, lafadzu berkedudukan sebagai khobar dalam kondisi mansub, dza, yang ditandainya dengan huruf alif. Kedua, kita bahas asmaul sittah dengan lafaz famun, yang maknanya adalah mulut. Lafaz asmaul sittah ini, jika di-i'rab maka huruf mim yang di belakangnya dihilangkan, lalu diganti dengan salah satu huruf illat berdasarkan kedudukan i'rabnya. Dan kali ini yang sedang kita bahas adalah tanda i'rab nasab dengan huruf alif. Maka berikut adalah contoh kalimatnya. Nadzifaka, bersihkan mulutmu. Pada contoh kalimat ini, lafaz asmaul sittah fa berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek dalam kondisi mansub, yang ditandainya dengan huruf alif. Ketiga, kita bahas asmaul sittah yang tersisa sebanyak 4 lafaz sekaligus, yaitu abun, akhun, hamun, dan hanun. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk keempat lafaz asmaul sittah ini harus memenuhi beberapa persyaratan jika akan di-i'rab dengan huruf illat. Dan di sini kita akan mengulangnya secara singkat dan ringkas saja. Persyaratan itu diantaranya yang pertama, harus didofahkan dengan lafaz isim yang lain. Persyaratan yang kedua, tidak boleh didofahkan kepada huruf dhamir ya mutakallim yang menunjukkan kata ganti saya. Persyaratan yang ketiga, keadaan 4 lafaz asmaul sittah ini harus selalu dalam keadaan mufrad ataupun tunggal. Tidak boleh dalam bentuk musanna, ganda, dan tidak juga dalam bentuk jamak, lebih dari 3. Kemudian persyaratan yang terakhir ataupun persyaratan yang keempat dari 4 lafaz asmaul sittah ini yaitu lafaznya tersebut tidaklah boleh ditasgir atau istilahnya mengecilkan, seperti perubahan bentuk isim kepada bentuk lain dengan pola wazan fu'ailun dan fu'ailun. Sekarang kita akan bahas kepada bentuk contoh kalimatnya dari 4 huruf asmaul sittah yang tersisa jika dalam keadaan nasab dengan tanda huruf alif. Contoh yang pertama, ihtarim abaka, hormatilah bapakmu. Contoh yang kedua, unsur akhoka, tolonglah saudaramu. Contoh yang ketiga, ijtanib hamaki, jauhilah iparmu. Contoh yang keempat, ihfaz hanaka, jagalah kemaluanmu. Pada keempat contoh kalimat ini, 4 lafaz asmaul sittah seperti abu, akhu, hamu, dan hanu, keempatnya berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek yang dibaca secara mansub dengan tanda berupa huruf alif yang bersambung dengan dhamir muttasil di akhiran lafaznya. Itulah tadi pembahasan terakhir dari huruf alif sebagai pengganti tanda fathah dalam tanda i'rab nasab yang terletak pada lafaz isim asmaul sittah ataupun isim yang 6. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutammimah Jurumiyah, pembahasan episode ke-13 mengenai tanda i'rab nasab yang cabang ataupun pengganti harokat fathah yaitu huruf alif. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutammimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.